dengan mengaplikasikan ilmu tentang takdir definite, maka saya harus bagaimana menata diri untuk rela terhadap apapun yang terjadi. Karena itu tidak mungkin tidak terjadi. Ya, itu akibat dan sebabnya sudah mendahului. Ya pasti terjadi. Ya, kalau kita tidak rela terhadap sesuatu kejadian, ya kita sendiri yang rekoso, kita sendiri yang susah, kita yang galau, kita yang gelisah, kita yang stres. Nah, ilmu tauhid mengajarkan hidup untuk tidak stres. Ya, tidak gumunan, ya apa istilahnya, tidak mudah tidak mudah tercengang, tidak kagetan, tidak mudah kaget, tidak gubuan, tidak mudah kesusu, tidak mudah tergesa-gesa, dan seterusnya. Ya, semuanya akan stabil, hening, biasa saja, normal saja, wajar saja. Dan itu pada saat saya ditanya, bagaimana kabarnya? Saya lebih cenderung menggunakan bahasa itu. Ya, biasa-biasa. Semuanya ada dalam takdir. Jadi, biasa-biasa saja. Yang luar biasa itu adalah orang-orang yang mampu memperjuangkan kebenaran. Itu yang luar biasa. Tapi kalau sekedar kejadian-kejadian, sehat, sakit, biasa-biasa. Kaya, miskin, biasa-biasa. Kalau ada orang berjuang untuk selalu bisa bersama dengan kebenaran, selalu menjaga tujuan, menjaga niatnya, menjaga tugasnya, itu yang luar biasa. Kayaknya itu deh yang bisa saya sharingkan terkait dengan topik pertama. Saya kembali dulu kepada Mas Bro ini. Ya, Siwo, kita punya waktu sekitar 7 menit ke depan. Kita terima telepon lagi ya, Siwo ya. Kalau misalkan mungkin jawabannya agak panjang, kita coba dijawab kembali di sesi kedua, Siwo ya. Oke, silakan 0213983590 kembali saya buka. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Doni di Tangerang. Doni, silakan Don. Ya, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mungkin bisa Isra dan Mi'raj sudah familiar kita dengar ya, Siwo ya. Lalu bisa lebih keras suaranya? Ya. Bisa lebih keras? Isra dan Mi'raj mungkin sudah familiar, Siwo. Yang ingin saya tanyakan, ini menurut pemahaman saya, Siwo. Yang pertama, itu apakah terjadi ketidakkonsistenan Tuhan karena merubah jumlah rakaat sholat, karena di sana ada beberapa kali terjadi perubahan jumlah rakaat sholat pada kisah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memahaminya bahwa Nabi Muhammad tidak mengetahui apa kemampuan hambanya dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, karena di situ ada diskusi dengan nabi-nabi yang lain mengenai jumlah rakaat sholat. Menurut yang saya pahami seperti apa? Lalu konsep kegagalan menurut Siwo itu seperti apa, Siwo? Oke, baik, terima kasih Mas. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan mungkin tidak cukup ya, Siwo ya, di sesi ini ya? Ya, saya usahakan cukup. Oke, baik, silakan. Ya, Mas Doni, terima kasih. Mohon maaf karena waktunya sempit, saya meringkas jawabannya. Yang pertama tentang Isra Mi'raj, tadi disebutkan bahwa di sana ada terjadi perubahan rakaat sholat yang familiar dari 50 menjadi 5. Kemudian juga ada antara lain dalam kisah itu ada dialog antara misalnya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa memberikan satu pendapat bahwa umatmu tidak akan kuat menerima kewajiban 50 rakaat. Berarti Nabi Musa lebih tahu tentang kapasitas kemampuan umat Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tidak mengetahui kapasitas umatnya. Ada 2 kasus itu paling tidak di sana. Kemudian yang kedua ada berbeda tentang apa yang saya pahami tentang apa kegagalan itu. Ya, yang pertama begini Mas Doni, kisah itu berangkat dari sebuah hadis, sebuah riwayat. Ya, dalam hadis itu meriwayatkan ada kisah seperti itu. Kemudian saya pernah komplain terhadap pemahaman seperti itu. Bahkan
bukan hanya Nabi Muhammad yang tidak memahami kemampuan umatnya, bahkan Tuhan sendiri tidak tahu kan, kalau menurut kisah itu. Berarti yang tidak tahu bukan Nabi Muhammadnya, Tuhan juga nggak tahu. Kemudian juga ada bentuk tawar-menawar kewajiban. Tadinya diwajibkan 50, kemudian menjadi 50. Siapa yang nggak konsisten ini ya? Kok ada bentuk tawar-menawar? Saya komplain tentang itu. Masa gitu sih? Ya. Bentuk tawar-menawar kepada Tuhan itu kan bentuk ketidaktaatan. Ya. Kalau ketaatan mutlak itu tidak ada lagi namanya tawar-menawar. Ya namanya ketaatan mutlak. Misalnya ada istilah yang mengatakan sami'na wa ta'na, aku mendengar perintah dan aku laksanakan. Ya. Kalau bahasa militer, siap laksanakan. Tidak ada membantah perintah atau putusan. Ya begitu kan. Nah ini kok ada sama Tuhan tawar-menawar. Misalnya seperti itu. Saya komplain itu. Kemudian saya mengkaji tentang hadis itu. Nah, yang pertama yang saya temukan begini, ada dua hal penting. Yang pertama bahwa hadis ini dipermasalahkan kesohihannya. Meskipun memang sudah tersebar ya di masyarakat, sudah istilahnya tadi familiar, populer, tetapi dalam kajian saya paling tidak, ternyata hadis ini dalam polemik sahih atau tidaknya. Nah, bagi saya kalau hadis itu masih dalam polemik menurut para ahli, ya nggak boleh saya merujuknya. Ya, jadi saya hapus cerita-cerita itu dari pikiran saya. Yang saya diinformasikan cerita itu karena sudah cerita masyarakat, cerita yang merakyat itu. Tapi setelah saya mengkaji ternyata para ahli hadis mempermasalahkan otentisitas dari hadis ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ahli hadis yang tidak berani untuk menilai ini sahih atau tidak sahih, karena riwayatnya banyak sekali sumbernya. Cuma sumbernya ini dipertanyakan, sumber perawinya ini apakah masuk klasifikasi yang memenuhi syarat atau tidak. Itu dalam ilmu jarh wa ta'dil, ada dalam ilmu rawi dan ilmu sanad. Nah, tetapi saya mendapatkan dalam pelajaran saya terkait dengan ini, itu ada istilah riwayat yang disimpan sementara. Nah, jadi tidak dikomentari hadis ini, tapi juga belum berani ditolak. Nah, menunggu sampai ada seorang yang memenuhi syarat keahlian di bidang ini dan bisa membedah hadis-hadis seperti ini. Ada istilahnya, namanya hadis apa saya lupa istilahnya ya. Jadi sementara disimpan dulu. Ya, tidak berani mengatakan ini sahih atau dhaif, dan tentu kemudian tidak relevan kalau dikomentari. Ya, ada dua gitu. Kemudian yang terakhir tentang ini adalah seandainya pun kita mengambil riwayat ini, maka kita harus kembalikan pemaknaannya, penafsirannya kepada ahlinya. Jangan kita tafsiri sendiri, karena jangan-jangan itu menggunakan gaya bahasa metafora. Jangan-jangan itu menggunakan bahasa analogi. Ya, sehingga kita tidak bisa hanya mengambil makna-makna sesuai dengan teks yang ada. Ya, semacam ada tawar-menawar. Apa memang tawar-menawar atau ini merupakan metafora dari sesuatu? Ya, itu butuh seorang ahli yang bisa menggali masalah itu. Kayaknya itu tentang hadis. Kemudian yang kedua, apakah konsep maksudnya mungkin apa yang saya pahami tentang definisi kegagalan? Yang saya definisikan kegagalan adalah seseorang yang dia salah menentukan tujuan.
tujuan hidup, maka dia gagal. Itu gagal yang parah. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak bisa memanage niatnya, maka dia orang yang gagal. Apapun aktivitasnya, apapun pangkatnya, apapun apapun gitu. Pada saat dia gagal dalam menentukan tujuan hidupnya, itulah kegagalan. Kemudian yang kedua, yang dia tidak memenuhi syarat dalam mengelola niatnya, dia juga gagal. Yang ketiga, orang yang tidak memenuhi syarat dalam melaksanakan tugasnya, maka dia gagal. Dan mungkin ini menjadi penting, saya menolak istilah kegagalan yang dihubungkan dengan hasil. Saya menolak itu semua. Ya. Misalnya, orang ujian tidak lulus, dia gagal. Gagalnya bukan di tidak lulus. Gagalnya adalah di perjuangan dia melaksanakan tugas sebagai siswa, sebagai mahasiswa. Disitulah letak kegagalan. Jadi kegagalan itu ada di proses, bukan di hasil. Kegagalan itu ada pada memilih sebab, bukan akibat yang terjadi. Ya. Tetapi gelombang yang saya terima, informasi yang saya terima, ajaran yang saya terima dari buku-buku, dari para sesepuh-sesepuh spiritual, dari para ustadz, dari para kiai, dari lembaga pendidikan, dari pak guru, semua mengajari saya bahwa kegagalan itu dilihat dari hasilnya. Dan sekarang saya menolak 100%. Kegagalan bukan pada orientasi hasilnya. Kegagalan tidak dinilai pada akibat yang terjadi, bukan. Kegagalan adalah pada proses perjuangannya, pada proses ikhtiarnya. Disitulah wilayah gagal dan tidaknya. Seseorang yang bisnis tapi sudah dengan cara yang salah, maka dia gagal, meskipun dia kaya raya. Saya mengukur kegagalan itu pada proses ikhtiarnya, bukan pada hasilnya. Jadi orang yang sukses di dalam bisnis, pada saat dia bisnis tujuannya benar, niat, motivasi dan semangatnya benar, dan cara berbisnisnya benar, maka dia sukses. Pada saat dia menyalahi 3 kaidah itu, maka dia gagal, meskipun dia laba banyak. Saya agak bertentangan ini dengan apa yang beredar di masyarakat. Kayaknya bertentangannya sampai kontradiksinya 100%. Saya menolak seluruh istilah kegagalan yang dihubungkan dengan hasil atau kejadian atau akibat. Saya memasukkan gagal dan sukses hanya pada wilayah ikhtiar, perjuangan, usaha. Ya, kemudian saya menggunakan 3 validator yang menjadi validator hidup saya. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua niat, yang ketiga adalah konsentrasi tugas. Pada saat 3 ini gagal, disitulah kegagalan. Bukan pada kejadian atau hasilnya atau akibatnya. Orang yang sukses bukan orang yang kaya, bukan. Tapi orang yang berusaha untuk mengambil kekayaan itu dengan tujuan yang benar, dengan niat benar, dengan cara yang benar. Entah dia dapat menggapai atau tidak, dia sukses. Dia bisnismen yang sukses. Ya, meskipun dalam kenyataannya dia rugi, tapi pasti ruginya itu sebabnya bukan karena dirinya. Mungkin ruginya karena ditipu orang, atau hutangnya tidak kembali, dan lain-lain. Ya. Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh itu dia teladan kebenaran, dia diperintahkan untuk menyebarkan kebenaran. Lu istrinya malah kayak gitu, anaknya kayak gitu. Berarti beliau gagal membangun rumah tangga. Tidak. Karena semua tugas sudah dia lakukan. Gagal itu bukan diukur dari kejadiannya. Kalau diukur dari kejadiannya, ya berarti Nabi Nuh gagal. Ya. Kalau Nabi Nuh gagal, ya backgroundnya yang gagal. Tuhan kan yang ngutus dia, berarti Tuhan gagal dong. Misalnya seperti itu. Jadi
Gagal atau tidak diukur oleh menang atau kalah, laba atau rugi, sehat atau sakit, cantik atau tidak cantik, ganteng atau tidak ganteng, bukan itu semua. Sukses dan gagal bukan di situ. Sukses dan gagal itu ada pada wilayah perjuangan, usaha, upaya, ikhtiar, pergulatan dalam kita menentukan fokus tujuan, waspada niat, konsentrasi tugas. Disitulah letak sukses dan gagalnya seseorang. Ya gitu kira-kira Mas Doni. Yes bro. Iya, Siwo, kita tutup dulu sesi ini. Nanti kita hadir lagi, kita sharing lagi di sesi kedua. Seperti biasa, Light Audience, nanti kita akan terima 2 penelpon ya Siwo ya. Ya, silahkan kemana-mana karena mungkin saya tidak kembali. Ini juga kebalikan dengan umum tau? Iya betul, dibalikan. Jadi Light Audience, sebelum Siwo pamit, nanti kita akan masuk lagi sesi berikutnya, sesi kedua, dan nanti bisa menggunakan nomor telepon di 021-398-35906. Kita garis bawahi Siwo bahwa 1 penelpon dan 2 SMS Siwo ya. Ya. Oke, baik. Ya, silakan Siwo. Monggo. Ya, assalamualaikum Siwo. Baik, Light Audience, nanti kita akan kembali sharing bersama Siwo Agus Hidayat ya dalam berproses menuju kesejahteraan diri. Tapi sebelum kita lanjut di sesi berikutnya atau sesi kedua, kita dengar dulu yang berikut ini. 2012 Light FM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best low hit station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Short Message Service 081-880-1058. And follow at Twitter at Light FM 1058. or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kita memasuki sesi kedua dalam berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 24 Mei 2012. Dan ya, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita coba terima satu penelpon. Silakan 021398350906 kembali saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Yogi Bekasi. Ya, Mas Yogi silakan. Ya, Mbak. Yuk. Tadi udah cerita dari jahil sampai yakin ya Mbak. Nah terus sebelum masuk iman itu apa ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin itu ya Mbak. Itu aja Mbak, turun Mbak. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum untuk Mas Yogi, terima kasih tadi. Oke, berikutnya dari SMS 081-880-1058 ada Zainal di Jakarta. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, menurut pemahaman Siwo, apa yang dimaksud dengan munafik dan apa yang dimaksud dengan insya Allah? Mohon sharingnya. Ya. Kemudian yang keduanya adalah dari ini dari sebentar. Ini dari Bapak Abdillah di Cipulir. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, mohon disaringkan tentang bagaimana korelasi antara syariat Nabi terdahulu dengan syariat Nabi Muhammad. Apakah syariat Nabi Muhammad datang untuk menghapus syariat Nabi terdahulu? Nabi terdahulu. Apakah syariat Nabi Muhammad datang atau hadir untuk menghapus syariat Nabi yang terdahulu? Yuk. Kurang atau masih sudah cukup Siwo? Ya cukup. Cukup ya. Oke, silakan Siwo. Ya.
pertama dari Mbah Yogi, Mbah Sugeng Dalu, Mbah. Apakah iman itu, yang ini yang saya tangkap ya, apakah iman itu harus melewati yakin? Kira-kira gitu ya yang saya tangkap. Begini, yakin itu wilayah kepala, wilayah rasional. Iman itu wilayah dada, wilayah spiritual. Wilayahnya berbeda. Idealnya iman itu dibangun dengan rasional dan dengan spiritual. Maksudnya, di samping dia itu menempuh jalur rasional sehingga dia yakin, dan dia juga menempuh jalur spiritual. Artinya adalah iman. Idealnya. Tetapi tidak semua orang bisa ideal. Nah, kadang-kadang dia mampu membangun keyakinan tetapi gagal membangun keimanan. Ada orang yang sukses membangun keimanan tapi gagal membangun keyakinan. Ya, saya akan beri contoh begini. Dengan kita menata cara berpikir, kemudian kita berpikir, mendata, menganalisa, menyimpulkan, sampai bisa yakin. Misalnya tentang Tuhan. Dia punya kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Yakin. Ini wilayah rasional, wilayah kepala. Tetapi ilmu rasional, ilmu kepala itu hanya berfungsi untuk membantu kehidupan kita, tidak menjamin. Ya. Bisa jadi kita tahu tentang kebenaran, tapi kebenaran itu tidak kita praktekkan, misalnya. Mungkin kan? Mungkin. Jadi keyakinan itu tidak menjamin bahwa seseorang itu akan sesuai dengan keyakinannya itu. Ya, kita lanjut lagi lah tadi, mohon maaf tadi terputus lagi dengan Siwa Agus. Ya, langsung kita lanjut ya. Langsung Siwa silakan. Ya. Beda dengan iman. Kalau iman itu menjamin kebaikan seseorang. Karena iman itu menjadi pribadi, menjadi dirinya yang sebenarnya, itu adalah iman. Beda dengan yakin. Ya, jadi misalnya begini. Oh, saya mempunyai ilmu tentang ini yang sifatnya adalah ilmu rasional. Itu tidak menjamin pribadi saya baik, tidak. Itu masalah lain. Jadi orang pandai
maka dia pasti baik. Tidak. Ya, baik ilmunya ya. Baik ilmunya, tapi pribadinya punya ukuran sendiri. Itu bedanya antara yakin dan iman. Yakin itu dibangun dengan argumentasi. Iman dibangun dengan kesucian diri. Ya, kesucian diri itu misalnya jangan punya perasaan yang buruk, jangan punya pikiran yang buruk, jangan punya niat yang buruk, jangan punya rencana yang buruk. Itu kalau dikaitkan dengan hati dan pikiran, itu berarti mengotori diri kita. Itu menolak iman. Nah, apakah orang yang beriman itu takdir? Takdir. Apakah orang yang tidak beriman itu takdir? Takdir. Kita jangan lupa takdir nanti ada dua, definite dan non-definite. Nah, tadi apa ya? Ya, kesucian tadi, kesucian hati dan kesucian pikiran. Kemudian kesucian indera. Jangan melihat yang buruk-buruk, jangan mendengar yang buruk-buruk, jangan mengucap yang buruk-buruk. Berarti kita menjaga kesucian. Ya, beda ya kesucian dengan kebersihan. Kalau kaki itu kita menjaga kebersihan. Kita kasih apa ya, sabun misalnya, nah itu menjaga kebersihan. Beda dengan menjaga kesucian. Nah, kalau ada istilah kebersihan adalah bagian dari iman, itu maksudnya kebersihan spiritual, bukan kebersihan fisik, bukan. Karena kebersihan fisik tidak ada hubungan langsung dengan kebersihan spiritual, tidak. Ya, orang-orang misalnya ya koruptor itu misalnya, rumahnya bersih, halamannya bersih, tamannya bersih, tapi spiritualnya apa terjamin bersih? Enggak. Tapi sayang, saya mendapati di masyarakat seakan-akan maksudnya kebersihan fisik itu, kebersihan bagian dari iman. Jadi yang saya pahami dari mempelajari penafsiran dari hadis itu, maksudnya kebersihan spiritual, ya, kebersihan aktivitas hati, kebersihan aktivitas fikir, dan kebersihan aktivitas indera dan fisik kita. Ya, bukan dalam makna kebersihan yang bisa dibersihkan dengan sabun atau rumputnya dicukur biar rapi, bukan. Rumput di halaman kan jadi bersih tuh. Ya, tapi ya begitulah yang tersebar di masyarakat justru menjadi yang remeh-remeh itu, dihubungkannya dengan iman. Itu untuk membangun iman itu mensyaratkan adanya kesucian diri. Untuk membangun keyakinan syaratnya dengan membangun argumentasi. Jadi berbeda. Apakah orang yang sukses membangun argumentasi maka dia pasti beriman? Tidak. Apakah orang yang membangun kesucian maka dia pasti yakin? Tidak. Ya, masing-masing ada wilayahnya. Idealnya kedua-duanya berjalan seiring. Ada orang yang beriman tapi dia tidak mengerti tentang argumentasi, sehingga dia kalau menjelaskan sama orang lain ya nggak tahu, nggak bisa menjelaskan kok, dia nggak ngerti bahasa rasional. Nah, yang bisa memformulasikan bahasa-bahasa iman menjadi bahasa-bahasa yakin, yang bisa menyampaikan bahasa spiritual menjadi bahasa rasional, ya itu yang saya pahami, itulah yang disebut ustadz. Jadi ustadz itu basicnya kesucian diri diikuti dengan kepiawaiannya dalam menformulasikan dalam bentuk susunan rasional. Itu yang saya pahami sebagai ustadz. Dan ustadz itu bukan hanya punya kewajiban kalau dipanggil, tidak. Dia punya kewajiban setiap saat untuk menuntun masyarakat. Bukan hanya menuntun keluarganya sendiri, tapi menuntun masyarakatnya. Kalau ada masyarakatnya buruk, hanya akibat informasi itu terhambat
pada dia ikut bertanggung jawab. Itu luar biasa, tanggung jawab Ustadz itu luar biasa. Tapi tanggung jawab yang sifatnya spiritual. Kalau secara sosial kan Ustadz kan enak, dihormati, gengsinya naik, reputasinya naik, asetnya naik, dan lain-lain. Lanjut ke Mas Zainal di Jakarta. Apakah munafik dan apa insya Allah? Munafik itu yang saya tahu seseorang yang menampilkan dengan tampilan-tampilan kebenaran, tampilan-tampilan pejuang, tampilan-tampilan kesucian, tapi di dalamnya dia mempunyai rencana untuk menghancurkan kebenaran itu, untuk menghancurkan kesucian itu. Jadi bukan kalau saya dengar di TV-TV itu, munafik itu hanya orang yang lain di mulut, lain di hati. Hanya itu definisi munafik. Sehingga munafik itu menjadi rendah, tidak mengerikan. Ya. Munafik itu orang yang berpenampilan satria, tapi di dalamnya itu isi pribadinya adalah Dracula. Di tampilan luarnya dia itu memperjuangkan kebenaran, tapi rencana yang disimpan dalam hatinya yang tidak diketahui oleh orang, dia justru punya rencana tersistem untuk menghancurkan kebenaran itu. Ya, jadi ngeri sekali. Penyakit yang paling parah menurut saya adalah munafik. Ya. Bukan sekedar bohong. Kalau lain di mulut, lain di hati, itu namanya bohong, bukan munafik. Itu namanya kadzab. Ya. Bohong. Kalau munafik, orang yang berpenampilan memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan Tuhan, memperjuangkan tauhid, memperjuangkan kebijakan, memperjuangkan kemanusiaan, tetapi di dalamnya punya rencana menghancurkan itu. Itu munafik. Nah, saya pernah mempelajari syarah-syarah hadis yang saya kira kemudian ini yang sampai ke masyarakat, bahwa alamatun nifak, alamat munafik itu kalau dia janji dia ingkar, dikasih amanat dia khianat, dia misalnya seperti itu hanya alamat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya indikasi. Jadi indikasi munafik itu kalau dia berjanji ingkar, diberi amanat khianat, itu baru tanda-tanda, belum substansinya. Itu baru indikasi, belum substansi. Karena munafik itu ngeri luar biasa, dan itu hanya ada pada sesepuh spiritual, bukan di masyarakat umum. Munafik itu hanya terkait dengan para ulama, tidak pada masyarakat awam. Ya, jadi kok masyarakat awam kamu munafik? Nggak ada masyarakat awam munafik itu. Munafik itu mesti dia ilmunya luar biasa, strateginya luar biasa, dan dia juga bisa menjadi aktor yang luar biasa. Masyarakat mengelulukan dia, tapi dia punya rencana sistematis untuk menghancurkan kebenaran. Itu namanya munafik. Nah, kemudian kalau insya Allah apa? Insya Allah itu satu simbol yang diambil dari ayat, yang makna populernya, terjemahnya adalah jika Allah mengizinkan. Nah, tapi sayangnya sekarang ini sudah menjadi simbol keraguan. Insya Allah. Ya nanti insya Allah, jangan insya Allah, yang pastilah. Jadi insya Allah itu sekarang sudah menjadi simbol keraguan. Kenapa? Ya karena dipakai tidak pada tempatnya, dipakai tidak proporsional. Orang ada ditanya, kamu sudah makan? Ya insya Allah sudah. Loh, apa ini hubungannya? Insya Allah sudah. Karena dia sudah makan atau belum itu jelas sekali. Ya, dan sepanjang yang saya tahu, begitu label insya Allah itu ditampilkan, kalau dia misalnya terkait dengan yang akan datang, misalnya begini, besok mampir ya insya Allah
bagi saya, maka besok datang jadi wajib. Tapi kalau dia menjawab, ya mungkin deh kalau memungkinkan, itu tidak menjadi wajib. Tapi begitu dia mengatakan, ya insya Allah, dia wajib berusaha untuk besok datang. Kalau dia tidak berusaha, maka dia dosa. Karena dia sudah menggunakan label ketuhanan. Ya, jadi jangan menggunakan insya Allah kecuali pada hal yang memang relevan, proporsional. Ya paling tidak kita mulailah dari diri kita sendiri. Sekarang ini insya Allah sudah menjadi simbol keraguan. Nah, padahal itu merupakan bagian dari ayat. Ya hampir sama. Sekarang takbir Allahu Akbar itu kalau kita biarkan begini terus, tidak ada yang memulai membina diri, Allahu Akbar menjadi simbol kekerasan. Allahu Akbar menjadi simbol arogansi. Lihat itu, begitu ada kekerasan, Allahu Akbar. Ya begitulah. Ya itu kan tergantung siapa yang menggunakan. Dan kayaknya karena begitu banyak yang memakai, kemudian banyak ditayangkan di TV-TV, akhirnya mempengaruhi cara sikap kita. Untuk menaikkan semangatnya, maka Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar untuk menaikkan semangat. Karena demo itu butuh semangat. Karena arogansi tanpa emosi dan semangat kan nggak asik ya. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati menggunakan kata insya Allah ini. Terakhir dari Mas Abdillah di Cipulir, apa korelasi antara syariat Nabi terdahulu dengan Nabi yang kemudian? Apakah Nabi yang kemudian itu menghapus syariat yang sebelumnya? Saya harus garis bawahi dulu apa maksud syariat di sini. Ya, kalau syariat itu terkait dengan hukum, jadi hukum terapan. Ya, kalau misalnya kita ambil dari begini, agama itu dalam pembagian besar itu ada akidah dan ada syariah. Nah, kalau kita menggunakan perspektif dari situ mungkin lebih mudah. Ya, jadi kalau syariat itu yang bukan akidah. Akidah itu sistem keyakinan, ajaran tentang keyakinan. Jadi sikap kita itu untuk meyakini. Itu akidah. Beda dengan syariah. Syariah itu sistem hukum. Sikap kita bukan untuk meyakini, tapi untuk mentaati. Beda ya. Kalau akidah itu hubungannya adalah dengan bagaimana seseorang membangun keyakinan dan membangun keimanan. Sementara kalau di dalam syariah kaitannya dengan hukum, isinya adalah perintah dan larangan, kita mensikapinya dengan membangun ketaatan meskipun tidak yakin. Tapi yang di situ disyaratkan minimal adalah ketaatan. Kalau bisa mencapai keyakinan tentu itu lebih ideal. Ya misalnya kenapa sholat subuh kok 2 misalnya? Kenapa kok berdua-duaan lain jenis bukan muhrim kok tidak boleh gitu. Nah, yang dituntut pertama adalah ketaatan, meskipun belum paham kenapa begitu. Ya, itu bedanya antara bagaimana kita mensikapi akidah dan kita mensikapi syariah. Nah, kalau syariah yang dimaksudkan Mas Abdillah tadi itu ini, ya, karena kalau semua nabi itu dalam akidahnya nggak ada yang beda. Ilmu dasar primernya yang dia diutus untuk melaksanakan tugas itu adalah mengajari, menuntun, mendidik terkait dengan tauhid. Itu semua sama. Dari nabi yang paling awal sampai nabi kemudian yang paling akhir sampai yang mutakhir, itu sama. Tentang akidah. Tentang syariah, karena syariah itu kaitannya itu dengan hukum terapan, bahasa teknisnya disebut fikih. Nah, itu ada yang menghapus sebelumnya, ada yang meneruskan sebelumnya. Itu sangat ditentukan oleh kondisi zamannya, oleh semangat zamannya, korelasinya dengan zamannya. Ya, bukan hanya bukan hanya antara nabi sebelumnya dengan nabi kemudian, bahkan
dari seorang nabi, ya bukan berbeda nabi, itu syariat itu bisa berubah. Ya, tentu yang sifatnya adalah hukum-hukum yang terkait dengan kebijakan zaman. Hukum-hukum yang terkait dengan kebijakan lokal. Ya, misalnya begini. Di zaman Rasulullah Muhammad SAW itu masih hayat, masih hidup, itu diperintahkan orang untuk mengambil budak. Ya. Diperintah untuk mengambil budak untuk dimerdekakan. Bukan untuk diperbudak ya. Mengambil budak untuk dimerdekakan. Kenapa? Karena kalau kita tidak ambil, maka dia akan diambil orang lain yang akan dieksploitasi, akan diperbudak. Nah, kita harus mengambil sebanyak-banyaknya budak, kemudian kita didik, kita dewasakan, kemudian kita merdekakan. Ya, ada syariat seperti itu. Ya. Kalau sekarang, apa masih relevan? Ayo, kita ambil budak. Enggak kan? Itu baru sama-sama di umat Nabi yang sama. Itu bisa berbeda sesuai dengan semangat zamannya. Tetapi tidak boleh yang memutuskan hukum seperti itu diputuskan oleh apalagi orang awam. Bahkan sekedar Pak Ustadz atau Pak Yai itu tidak punya kewenangan untuk menentukan hukum itu. Yang berwenang menentukan hukum itu harus orang yang memenuhi syarat sebagai mujtahid atau fuqaha. Ya, gitu. Contohnya seperti itu. Jadi terkait dengan syariat, masing-masing nabi yang dahulu dan nabi yang kemudian bisa jadi berbeda. Bisa jadi menghapus sebagian, bisa jadi meneruskan sebagian. Jadi tidak ada fungsi. Tadi kalau berarti syariat Nabi yang kemudian itu menghapus yang sebelumnya, ya enggak lah. Bukan. Tidak ada fungsi menghapus itu. Jadi fungsinya adalah mendudukkan sesuai proporsi yang relevan, sesuai proporsinya. Pada zaman Nabi Adam, pernikahan itu boleh antara kakak dengan adik. Karena memang problem zamannya seperti itu. Nah, kemudian Nabi yang sekarang misalnya, tidak ada syariat seperti itu. Nikah itu syaratnya harus sudah balik, tidak ada penipuan, tidak ada pemaksaan, dia bukan muhrim, gitu kan? Ya, padahal kakak adik itu kan muhrim. Zaman Nabi Adam loh itu. Sekarang kan nggak bisa. Kenapa? Karena sudah tidak relevan dengan zamannya. Perbudakan dulu boleh, sekarang tidak. Karena sudah tidak lagi relevan dengan zamannya. Ya, jadi masalahnya bukan menghapus dan tidak menghapus. Masalahnya adalah mendudukkan hukum secara proporsional. Ya, kalau yang yang umum itu, yang universal pasti sama. Bahwa mencuri itu haram, berzina itu haram, misalnya itu di semua syariat sama karena memang itu sesuatu hukum yang universal. Nah, hukum-hukum yang lokal yaitu sesuai dengan semangat zamannya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan. Terus ya sudah lah. Iya. Sudah sih, sudah habis. Ya? Sudah habis sih, Sudah habis. Iya. Tapi sepak bolanya tadi udah habis belum ya? Sepak bola, aduh saya nggak pernah. Ada sepak bola. Indonesia vs Inter Milan. Kalau nggak salah menang 4-0 sih, Oh ya. Iya. Ya. Yuk, yang penting kan bukan menang kalah, gitu. Iya. Karena sukses dan gagal bukan pada hasilnya, dari tapi niatnya. bagaimana perjuangan, ikhtiar, upaya, usahanya. Betul sih, Ya kayaknya gitu. Tapi sayangnya saya dididik dengan gelombang besar sekali. Saya selalu diarahkan ke orientasi hasil. Apalagi itu dalam motivasi, wah, dan apalagi motivasi bisnis selalu diarahkan orientasi hasil.
akhirnya kasarnya Kecewa ya. ya gini loh, di samping bikin kita kecewa, kita akan mudah terjebak menghalalkan cara. Iya, betul sekali. Nah, itulah kasarnya seperti itu. Itu ya, wis. Ya, monggo Pamit sih, Bu. ya. Monggo. Situ dah. Kemana sih, Bu? Loh, katanya mau mampir Oh iya, insya Allah sih, Bu. sama Nanti sang kekasih. insya Allah nanti saya bel dulu sih, Bu. Insya Allah jadi wajib loh. Iya, insya Allah. Ya? Iya. Iya. Kalau Teman-teman semua, kalau tidak terima meninggal kasih. sih, Bu ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas supportnya, terima kasih atas semuanya, partisipasinya, dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan. Terima kasih juga atas tidak puasnya. Saya mohon pamit, semoga kita dipersaudarakan dalam Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat. Dan ya Light Audience, insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwa Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Akhirnya kita harus akhiri acara ini. Nanti kita ketemu lagi dalam Light at Night. Dan Light Audience, dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa meluruskan dalam perjuangan merupakan sesuatu yang amat penting, sehingga sukses perjuangan tidak diukur dari kekayaan yang diperoleh. Istri dan anak yang mendukung kedermawanan merupakan faktor penting untuk bisa membangun keluarga yang suka bersedekah dan membantu orang lain yang memerlukan. Saya Sam Onyx dan juga produser Jack Plam Plam dan juga teknisi kami Sarif Mokodompit mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh.